Halo my soul family, sahabat-sahabat semesta, how are you? Berikutan Anda in monthly reading. Ini untuk November 2022. Hai guys, what's up? Semoga sehat-sehat semua ya. So, ada dua pilihan di sini untuk kita baca cinta, hidup, karir, studi dan lain sebagainya yang terbaca, oke? Di sini ada dua pilihan, file 1 dan file 2. So, lihat teman-teman. Gunakan intuisi sebelum aku masukkan kristal untuk bantu lebih mudah memilih ya. Coba lihat. Oke, sekarang coba aku taruh kristal yang bisa bantu kamu untuk pilih lebih baik ya. Sambil aku juga open bottom of the deck-nya. Oke, kita input sekarang. Tada, 2 pile dengan 2 kristal. Aku dekatkan. Kita baca what is the bottom. Spiritual partnership 27 angka 9. Oke. 2 sorry 1 aku belum deketin ya. Ini selenite, batu selenite itu untuk clearing, untuk clearing dan cleansing. Oke. Spiritual partnership dengan selenite. 2 moonstone. Oke. Dengan bottomnya drum roll. Wah, ungu nih. 87 sinkronisasi. Ditambah jadi numerologi 6. Oke. Ini belakangnya 7 ya. 7 dan 7. Oke. Kalau butuh waktu silahkan di pause dulu dan coba fokus sama yang paling memanggil dan punya pesanmu. Kalau dua-duanya kepanggil gimana Kak? Boleh, silahkan. Terserah teman-teman. Dan setelah itu kamu tinggal lihat di komentar ya, aku pin atau di box deskripsi. Di sana ada namanya timestamps atau penunjuk waktu. Silahkan pencet angka warna biru di 1 atau 2-nya. File 1, file 2, pencet aja dan dia akan langsung lompat ke waktu filemu dibacakan ya. Thank you so much guys. Oh, am I nervous nih untuk November 2022. Thank you, kita langsung lihat saja reading kamu. See you in your timestamp. Halo, file nomor 1, spiritual partnership dengan selenite. Kita lihat ini energi utamanya ya. Geser dulu sampai nanti waktunya. Oke, kita lihat dari tarotnya dulu. Energi November 2022 buat teman-teman. File 1. Aduh, lagi sering kayak gitu sekarang ngasih pesannya ketak-ketak. The Emperor. The Magician. Ace of Inspiration. Ace of Wands. The Hierophant. Oke. Jadi keren. 3 major arcana guys. 1, 2, 3. Ace of Inspiration juga bagus. Ini tentang karya ya. Karir, pengetahuan, spiritual, juga mungkin sedikit hubungan asmara terutama buat yang single. Di sini seperti ada keinginan untuk memulai kembali, untuk bisa lebih rileks dalam memandang percintaan, kehidupan percintaan. Oke. The Emperor dan The Magician, samping-sampingan. Agak ironis sih itu, karena kalau itu dua-duanya tegak bagus banget ya. Kepercayaan diri untuk manifestasi. Di sini aku lihat file 1 agak-agak meragukan dirinya
sering mungkin meragukan dirinya, bisa jadi kemarin-kemarin meragukan dirinya. Oh my god, do people really need to do that to their motorcycle? Oh my god, it's annoying. Really annoying. Jangan ngebut-ngebut lah. Tuh kan jadi lupa. The Emperor, kamu sering meragukan kemampuan diri kamu untuk memanifestasikan atau mewujudkan impian. Sering banget kerasa seperti bisa nggak ya? Tapi di sini percaya loh sama Loa. Teman-teman tuh percaya sama Loa, cuman kadang meragukan kemampuan diri, atau sering ngecilin diri, sering banget memberikan mungkin kata-kata negatif ya dari pengalaman dulu atau gimana gitu, yang membuat jadinya loanya juga naik turun. Tapi di bulan November ini bakal ada kepercayaan diri yang muncul. Intinya ya sudah, saya masih dalam proses, apalagi kalau dalam proses healing ya, kamu lagi dalam proses itu, dan kamu tetap untuk mempercayai arah. Kamu yakin bahwa sekarang kadang kamu gak stabil itu adalah cara Tuhan untuk buat lebih percaya diri dalam mencapai mimpimu. Karena ya, jadi itu salah satu prosesnya. Kepercayaan dirinya yang dibenerin dulu ya sebelum impiannya didapatkan, supaya kita bisa siap dan bisa lebih membuka hati, membuka diri, juga mempertahankan impian itu ke jangka panjang. Ada Ace of Inspiration. Seperti punya strategi baru dalam kehidupan, dalam pekerjaan terutama, dalam studi, punya strategi baru yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan itu membuka peluang untuk dapat banyak ilmu, banyak informasi, juga untuk beberapa orang peluang bisnis bareng dengan pasangan. Menarik sekali. Insecurity, ketidakpercayaan diri atau ketidakamanan diri itu akan diperbaiki sampai akhirnya nanti ada sebuah kekuatan lagi, harapan yang cukup sehat untuk melangkah ke depan. Dan ini tentunya butuh latihan nih untuk mengatasi pikiran-pikiran yang kurang baik yang terus datang dan ngeganggu. Ini juga bisa jadi terlalu control issue, karena kalau Emperor kebalik itu diktator. Control issue-nya lumayan, dan itu yang sering digebuk dalam law of attraction biasanya. Digebuk dalam manifestasi. Ada hal-hal yang tidak bisa sesuai cara kita. Ada hal-hal yang bisa. Jadi kita harus open sama apapun yang terjadi jalannya di depan sana nanti. Tidak bisa semata-mata semuanya harus seperti apa yang kita mau ya. Kadangkala permohonan kita pun datang dengan cara yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Di sini ada keterbukaan hati soal itu. Karena ada higher point, di mana membuka lagi hati pada, oh ternyata saya sudah mencapai. Cuman memang bukan bentuk seperti apa yang saya harapkan. Saya cuma mencapai ini dengan cara begini, caranya semesta. Dan bentuknya, bentuk semesta yang ternyata pas kamu pikir-pikir baik untukmu. Gitu. Ada trust lagi, rasa percaya, dan mengendalikan keinginan untuk mengendalikan semua. Mengendalikan keinginan untuk mengendalikan semua. Mengendalikan keinginan untuk kontrol. Ya, karena kalau kita manifestasi, kita harus siap. Caranya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Yes, now untuk lebih masuk lagi ke dalam keuangan karir, bisa studi juga ya, ambil saja message-nya. No more complaining, tuh kan, tidak lagi mengeluh. Komplain adalah afirmasi dari menjadi korban yang tidak pernah tepat secara spiritual. Ambil kembali kekuatan yang diberikan Tuhan dengan meyakini bahwa kamu punya anugerah pilihan dan kebebasan.
Dengan meningkatnya kepercayaan diri dan ketegasan, lihatlah keyakinan positif itu akan berkembang jadi kenyataan. Iya, ketidakpercayaan diri dapat fokus nih nanti di bulan November akan lebih di healing ya. Employment change, perubahan dari pekerjaan. Jalur karirmu membimbingmu ke arah yang lebih tinggi, sehingga perubahan positif ini akan mendukung impian-impianmu, prioritasmu, gairahmu, dan tujuan hidupmu. Percayalah bahwa perubahan ini akan membantumu untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Kamu sedang didukung di segala langkahmu. Ya, aku lihat gitu ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman awalnya ya. Bisa jadi mungkin kelas kamu dipindahin, atau jadwal pelajarannya jadi bagaimana. Bisa jadi kamu harus mungkin menghadapi klien yang bagaimana, tapi kalau sudah didatangkan dan kamu juga sudah manifestasi sebelumnya, sudah loa sebelumnya, sudah berdoa, mengharapkan sebelumnya, itu berarti datang bukan kebetulan. Itu datang untuk sebuah perubahan. Bisa juga untuk sebuah pembentukan dirimu menjadi orang yang dibutuhkan saat mencapai apa yang kamu mau. Bahwa perubahan itu kadang tidak enak, tapi dibutuhkan dan baik di ujungnya ya. Oke, the last one for message career. Release jealousy. Kecemburuan adalah afirmasi bahwa kamu tidak memiliki sesuatu, dan semesta mewujudkan manifest apa yang kamu yakini, afirmasikan. Biarlah kesuksesan orang lain mendukung inspirasimu daripada membuatmu frustrasi. Jika mereka bisa memiliki itu, kamu juga bisa. Ya. Jadi komplain itu bisa jadi karena datangnya dari membandingkan diri dengan situasi orang lain yang sebenarnya kamu tidak tahu gemblengannya gimana, yang terjadi gimana, dan bagaimana mereka sudah siap dikasih posisi yang mereka mau, dan kebetulan juga posisi itu kamu juga harapkan gitu. Karena kita tidak pernah tahu di balik layar, apalagi jika menyangkut sosial media ya, yang di depan itu kita perform oke-okenya aja, kerja kerasnya Anda harus bisa buat editing yang bagus, setup, beli kartunya itu pakai uang, kameranya pakai uang puluhan juta dan lain sebagainya. Itu kan proses yang tidak diketahui ya. Jadi janganlah langsung melemparkan, enak tuh hidupnya. Kamu tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu gimana orang di balik layarnya. Ya. Kadang orang harus segala bisa sendiri dulu. Ya sampai hari ini gue juga harus bisa sendiri nih, dari marketing ya, YouTube gue sampai ke ngolahnya, ngediting ya, semuanya. Ada beberapa orang yang harus multitasking dulu, mereka harus punya banyak skill di satu bidang, dan itu yang kadang tidak dilihat di umum ya, tidak dilihat juga mungkin di orang lain yang tidak mengetahui prosesnya. But ya, aku yakin semua pekerjaan punya tantangannya dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi di sini ada perubahan yang mungkin akan merubah sifat kamu yang suka komplain, atau kadang tanpa terasa melemparkan rasa cemburu kepada orang lain. Dan ini juga pasti akan ada di semua manusia ya. Sangat wajar jika kita punya keinginan mengeluh, kadang lelah, kadang juga ada sedikit iri atau bahkan iri banget sama orang lain. Tapi sekali lagi, jika itu tidak membawa kebaikan atau perubahan baik untukmu, malah perubahan yang lebih buruk, coba tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Itu bisa yang menjadikan diktatornya terbalik. Emperornya terbalik jadi diktator, jadi controlling. Dan mulai di situ emosi naik, marah-marah. Kok ini kayak gini ya? Kok mereka bisa seperti itu ya? Kok enak banget ya? Coba aja mulai dari kata-katanya diubah. Wah, dia bisa sampai seperti itu. Artinya gue harus belajar nih untuk bisa seperti dia hasilnya. Misalnya dengan merubah dan memutar kata-kata sedikit saja, itu sudah akan
berpengaruh pada vibrasi yang berputar di sekitarmu, dan itu bakal bantu untuk juga lebih cepat atau lebih lambat untuk memanifestasikan sesuatu. Because orang happy adalah orang yang paling berdaya untuk manifest. Banyakan di situ lebih powerful. Oke. Kita lihat di love life dari couple dulu ya, pasangan. The couple. Past life relationship. Kamu sudah mengenal satu sama lain sebelumnya. This could be the one. Yang pacaran, ya iyalah. Yang nikah, ya iyalah. Terus, give your relationship a chance. Berikan kesempatan. Bekerjalah pada hubunganmu. Bottom. Berusahalah. Ya, sudah lama, sudah mager dengan hubungan ini ya. Akhirnya kadang-kadang ada hal-hal yang tidak lagi dilakukan, diingatkan lagi nih sama semesta. Coba lakuin. Jangan males-malesan. Karena kalau dalam cinta ya, saya selalu pegang nih kata-katanya di buku. Dari buku 7 Habits of Being Highly Effective People. Kalau nggak salah judulnya ya. Gila pas gue kuliah bacanya. Mencintai itu kata kerja. Jadi harus ada usaha. Dan di sini walaupun sudah bersatu, sudah union, sudah bersama dalam pernikahan, dalam tali pacaran, it is still a work. Ada hal-hal yang harus tetap dilakuin. Jadi sebelum kamu mungkin ngejudge pasanganmu atau ngerasa harus bubar aja lah gitu, coba pikirin baik-baik. Apakah ini karena sudah pada kendor? Kalau rasa cintanya berkurang yang pacaran, berarti harus gimana? Apakah ini harus bubar ataukah ini memang karena lagi boring, lagi membosankan? So, jangan terburu-buru memutuskan dan jangan membandingkan hubunganmu dengan hubungan orang lain. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik layar dari hidup semua manusia yang kita kagumi ataupun kita benci ya. Tuh. Now let's see untuk yang single. Ya, single. Honeymoon, menikmati holiday time, waktu liburan bersama. Bersama siapa single? Aman untukmu mencintai. Bukalah hatimu untuk memberi dan menerima energi tertinggi dari segalanya. Nice. Alas. Tetaplah optimis tentang kehidupan cintamu. Berpikir positif dan meyakininya akan membawamu pada romansa. Ya, berpikir positif dan bertindak tentunya. Interesting enough, bawahnya engagement. Kehidupan cintamu meningkat ke arah level komitmen yang lebih tinggi lagi. Ada upgrade nih, single. Kayaknya ya yang lagi PDKT bakal jadi nih. Karena kamu sudah membuka hatimu dan berusaha belajar percaya. Percaya bahwa kisah yang baru tidak akan berakhir seperti kisah lama. Dan kamu pun sudah cukup matang untuk melihat orang yang baik dan tidak untukmu. Juga di sini doa. Ada doa-doa yang terjawab ya. Perlahan tapi pasti. Saya nggak bisa ngomong ini bakal bergerak semua di November, tidak. Kan ini is really general, tapi jika kita bicara soal movement, pergerakan energi ke arah hubungan dari yang single, bisa sudah ada tanda-tanda tuh di November. Bisa sudah ada pergerakan penting yang buat jadi kehidupan cintanya bergerak lagi, berputar lagi. Oke. Yalah, akibatnya makan ciki terlalu banyak. But I love it. Oke. Loh, kok diambil?
Yang terakhir untuk teman-teman di sini, spiritual partnership ya, kerjasama hubungan dengan orang lain, kerjasama bisnis, kerjasama juga bisa tentang bisnis bareng, tentang hal spiritual. Yang spiritual tuh nggak berarti kayak saya gitu ya, tarot reader gitu, enggak. Itu berarti tentang apa yang penting untuk jiwamu, dan itu pasti beda-beda tipenya untuk tiap orang. Let's put this here, Sang Semesta, dari setengah deck yang aku ambil ini. Happy ending. Wow, ada pergerakan guys, sumpah. 933, movement, komunikasi, intelijensia, perjalanan, pergerakan, happy ending. November, gerbang terbuka untuk masuk ke happy endingmu. Intinya bukan happy ending selesai kayak Cinderella ya, terus nggak kelihatan lagi ujungnya. Ini lebih ke arah kamu mengharapkan apa dalam kehidupan, dan itu mulai datang, mulai bergerak. Jadi kamu tuh masukin gerbang kayak langkah pertama ke arah happy ending, cita-cita besar. Really exciting guys. Masukkan itu ke sugesti alam bawah sadarmu ya. New beginnings. Yes. Kepada yang terhormat file 1, ada gerbang terbuka di bulan 11 untuk betul-betul mulai ada tanda-tanda menuju apa yang kamu harapin. Gerbang indah ya, di situ kamu ada usaha lagi, beradaptasi lagi dengan mungkin ada perubahan atau ada ya, karena setiap ada pergerakan pasti ada perubahan kan. Nah, kita masuk gerbang baru nih, walaupun itu menuju cita-cita kita, tapi tetap kita harus ada penyesuaian, ada usaha, dan ada keyakinan lagi yang dibangun di depannya. Jadi di sini bisa jadi kalau kamu bicara soal cinta, ada pergerakan ke sana. Bicara soal karir yang kamu harap, pergerakannya mulai jelas. Ada yang jelas, ada yang cuman energi nih. Jadi I don't know akan sekeras apa, cuman aku berharap ini pergerakannya juga di 3D ya. Aminin guys, di 3D, di dunia nyata kita. Karena kayaknya dari setahun 2022 ini sudah banyak pergerakan energinya, dan itu kan ditahan lama ya. Di bulan 11 ini lebih banyak lagi. Kalau saya kebukanya di bulan Agustus pergerakannya, mungkin teman-teman di 11 ini, bulan 11 ini mulai ada yang jelas, dan teman-teman aku akan mulai update lagi ya, energi update ya, karena sudah ada sign juga untuk silahkan mulai lagi update. Tapi dalam kondisi ini lebih kepada pergerakan energi secara mental manusia ya. Tugas aku itu di alam sesekali saja, hanya jika urgent seperti kejadian pandemi kemarin ya. Okay, that's what I see, really exciting. Ada sesuatu yang baru, ada kemungkinan terbukanya pintu-pintu kesempatan luar biasa dari November hingga ke depan sana, sampai ke apa yang kamu mau. Pelan-pelan tapakin ya guys ya, karena dalam setiap awal baru ada penyesuaian baru, ada adaptasi itu, dan tidak semata-mata keinginan itu langsung cedak, langsung ditaruh di depan kamu, tapi juga harus ada usaha. Lo-nya udah berhasil nih menarik, tapi kan usaha untuk mempertahankan dan meraihnya juga kan butuh tenaga kita, pikiran kita, hati kita dicurahkan. So that's what I see, really beautiful untuk hal ini. Kasih love-nya warna kuning aja deh, afirmasi happy ending. Happy ending bisa kasih kuning apapun, emotikonnya matahari kayak apapun, biar bersinar cerah ya. Happy ending. Dan ini memang sudah milik kamu sih. Ini yang cita-cita yang akan tercapai memang sudah jadi milik kamu, entah dalam bentuk apapun itu. So, congratulations guys. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2 yang
pilih Moonstone dan Synchronicity. Kita geser dulu untuk lihat terakhir ya, pesan semesta. Oke, jadi kita nanti lihat dari generalnya, hidup, karir, studi, cinta, dan mungkin spiritual. We will see. Energi generalnya dari tarotnya yang menangkap energi apa? November 2022, pile 2. Di Hermit in reverse, di Seven of Wands, Seven of Inspiration, Knight of Swords, the Moon. Oke. Jadi ada yang keluar kandang. Ada yang masih betah di dalam kandang untuk isolasi dari Dark Night of the Soul nih. Lagi digembleng banget nih dari sisi kepala. Beberapa saja. Kalau tidak resonate coba yang satu ya. Karena ini lebih kepada dalam nih. Dalam. Tentu saja keinginan untuk bersosial lagi, bertemu orang-orang lagi di luar sana tidak terlalu ada, karena sedang dilatih untuk mengontrol si pikiran-pikiran negatif. Knight of Swords, emosi lagi tinggi, shadow work lagi kencang ya, lagi di training nih fasenya. Aku rasa, aku nggak bilang ini akan terjadi November, tapi ini seperti sedang dalam di sini, sedang mengalami ini. Okay, could you give me the better energy or goalnya dari kejadian ini? Ini lagi orang yang menyendiri banget sih, tidak banyak komentar, tidak banyak keluar dari zonanya, zona spiritual banget. Pencarian jati diri. Oh, Nine of Emotions, the Ace of Materials, Nine of Voices. Ya, jadi aku cukup paham dari rasa terjebak terus dalam situasi, dari ketidaknyamanan, dari hal yang sedang kamu alami sekarang. Di dalam hal ini adalah tujuannya untuk ngebuka gimana caranya happy dalam kehidupan. Karena ini ada penghalangnya, ini lebih di brain ya, di mind, pikiran rame banget, dan sering buat film sendiri, sering menjatuhkan kepercayaan diri, keyakinan, dan juga kebahagiaan. Ini yang sedang bersih-bersihin sama semesta. Dan dalam hal ini aku rasakan kamu akan memilih, mau akhirnya pilih ringannya atau mau pilih negatifnya, positifnya, dimana tidak lagi pikiran menguasai dalam arti yang negatif, terus-terusan didengerin, akhirnya sampai drop banget, sampai nggak bisa naikin mood gitu, naikin kepercayaan, naikin energi. Kamu tidak bisa, kamu terus jatuh. Itu ada pilihan untuk bisa pilih yang mana, mau terus begitu atau mau pilih sisi ringannya kepala. Di sini juga ada kaitannya, ini ngebuka banget, bisa jadi gerbang rezeki, atau ini gerbang dari awal baru dalam karir, dalam studi, dalam apapun. Jadi misalnya contoh simpelnya, mau pilih mulai ngerjain pelan-pelan tugasnya, atau mau pilih tidur tapi keteteran besok. Sesimpel itu gitu. Which one do you want to choose? Dan kamu sudah tahu sih resikonya, yang kesini resikonya begini, yang kesini untungnya kesini. Tapi kadang-kadang namanya manusia ya, udah tahu itu tidak baik tetap dilakuin, ya kan?
Itu namanya godaan. Oke, jadi ada pilihan. Mau naik atau mau terus di bawah dalam kondisi mood yang tidak positif. Coba kita lihat dari sini. Donation, tithing, I don't know what to say. Uncharitable word. Persepuluhan. Tithing. What is that? Sesuatu yang berlaku di luar negeri, mungkin di sini enggak ya. Memberi dengan suka kepada organisasi atau orang-orang yang mendukungmu secara spiritual atau menginspirasimu. Dan ketahuilah bahwa kebaikan itu akan kembali padamu berkali lipat dengan cara yang ajaib. Semua waktu, sumber daya, uang, dan sumber daya lain yang kamu donasikan akan dipastikan kembali dalam energi positif berkali-kali lipat. Ya, nge-like komen juga itu support buat aku kan. Kalau aku bantu spiritualmu atau siapapun, YouTuber yang di Instagram atau apapun, itu juga bagian dari kita memberi, berdonasi energi, berdonasi semangat kepada itu. Tidak harus dalam hal besar doang sih memang, tapi di sini diingatkan lagi, jangan lupa kepada siapa yang ngebantu kamu. Banyak orang yang sudah oke kondisinya hilang, tapi nanti kalau udah lagi butuh doang gitu datangnya. Coba jangan gitu. Dan di sini juga jangan lupa untuk berderma. Apapun yang kamu dapatkan, kalau bisa berikan kepada alam lah atau kepada orang lain yang membutuhkan. Release jealousy, melepaskan kecemburuan atau iri hati. Iri hati adalah afirmasi dari kamu tidak punya sesuatu yang sebenarnya diwujudkan semesta seperti yang kamu yakini. Biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi dibandingkan membuat frustrasi. Kalau mereka bisa memilikinya, kamu juga bisa. Jadi ini mungkin karena dalam stagnansi seperti ini ya, dalam sosial, karena ada rasa iri, jadi tidak pede untuk keluar, seperti belum ada pembuktian apa-apa kepada orang lain, dan itu membuat jadinya lebih drop lagi. Padahal aku yakin tidak semua orang berpikir hanya tentang pembuktian kita duniawi ya. Ada orang-orang yang membutuhkan kita secara support mental, kehadiran, ataupun kita dibutuhkan kehadirannya, keberadaannya. Jadi jangan pernah mengecilkan diri kamu dan membandingkan, dan akhirnya mulai membandingkan gitu ya, karena satu pikiran buruk bisa jadi pupuk untuk banyak lagi pikiran buruk lainnya. Segera sadar dan segera ingatkan, oke, semua orang punya momentumnya masing-masing. Tidak semua orang akan berada di atas terus popularitasnya, uangnya ada juga dia nanti mungkin turun, tapi mungkin turunnya juga turun segimana gitu ya. Tidak seperti itu. Tidak selamanya orang stagnan di sana. Kamu sedang berada di sini. Siapa yang tahu mereka duluan yang sudah berada di sana. Tidak ada gunanya juga untuk iri pada sesuatu yang belakang layarnya kamu tidak tahu perjuangannya, pengorbanannya, dan juga mungkin apa yang harus dia pelajari, dia kuasai untuk tiba di posisinya. Nah, salah satu syarat kamu untuk bisa meraih kesuksesan, aku lihat ya, menguasai cara kamu untuk bisa memikirkan hal positif saat hal negatif lagi datang. Karena ini udah memang seperti magnet. Karena udah jadi habit, kebiasaan, akhirnya satu pikiran buruk menarik ribuan buruk lainnya. Dan itu membuat kita jadi tidak bisa punya optimisme ke depan. Mulai sensitif sama banyak orang. Mulai tidak suka kalau orang bahagia dekat kita. Karena kita sudah kadung dipengaruhi oleh kenegatifan. Itu salah satu caranya untuk
ngerubah hidup kamu adalah menaklukkan tantangan dari kepala ini. Now, the last one. Moonlighting. Jika kamu kamu bisa bekerja paruh waktu sebelum dapat karir impianmu. Jadi setapak. Jangan ngelihat yang udah jadi, karena mereka juga pasti untuk tiba di sana setapak. Ingat, kita tidak pernah tahu yang ditampilkan di sosmed dimanapun di luar itu adalah yang bagus. Perjuangannya seorang YouTuber, tahu nggak? Belakangnya buat video, editing, promoting, punya alat, beli ini, beli decoration, beli kartu ini, itu pakai uang modal, pakai belajar berapa kali course atau mungkinnya berapa kali kursus untuk bisa editing yang bagus, berapa kali harus trial error untuk bisa. Tidak mungkin soundnya saya, atau terutama sound saya suka error-erroran, itu berapa kali belajar, berapa puluh juta untuk alat dapat kamera yang proper bagus. You never know. Itu jadi syukuri apa yang kamu punya saat ini. Meskipun tidak ada, kalau kamu bisa mulai melihat dari ketidakadaan itu jadi ada yang bisa disyukuri, dari situ mulai menaik. Dari akhirnya terpuruk ke pikiran negatif, mulai ada pikiran positif masuk. Kalau kamu bilang tadi tidak ada hal baik yang bisa aku syukuri sekarang, Kak, ini memang file kamu. Justru harus mulai belajar melihat ada yang positif kok. Cuman kamunya aja nggak pernah lihat situ. Gitu. Now let's see about love life ya. Untuk yang couple dulu, coba kita lihat. November 2022. Rekonsiliasi. Seseorang dari masa lalu kembali dalam hidupmu. Mengenal satu sama lain. Begitu kamu mengungkapkan dirimu yang terdalam pada satu sama lain, ikatanmu semakin dalam. Separation, perpisahan. Waktunya berpisah dari partnermu. Ini kayaknya akan agak spesifik ya, tidak buat semua orang wedding. Oke, pertama yang paling ringan nih aku lihat ya. Ini bakal jadi momen dimana akhirnya memahami pikiran negatif tadi itu ngeganggu ke hubungan asmara yang akhirnya buat sering berantem. Nah, di sini teman-teman rekonsiliasi sama diri sendiri, berdamai sama diri sendiri bahwa tidak semua pikiran kamu itu benar, bahwa ada pikiran-pikiran yang berlebihan dan kamu proyeksikan kepada pasangan. Di sini belajar pengendalian diri banget. Mengenal pasangan seperti pikiran kamu dia tidak seburuk itu, atau justru kamu melihat yang ada perpisahan di sini adalah orang-orang yang memang sudah dalam proses. Aku rasa dalam tahun ini sudah dalam proses memutuskan untuk tidak baik untuk dilanjutkan, karena udah gak nyambung, udah visi misinya beda, dan cara juga dalam hubungan komunikasi di asmaranya juga berbeda. Itu membuat jadinya ada keputusan yang cukup berat ya di sini. Tapi itu dikit spesifik banget. Tapi di sini lebih banyaknya akhirnya memahami gaya selama ini apakah sudah tepat atau tidak kepada pasangan. Apakah ini adalah gaya pasangan seperti ini, aku tanggapannya seperti apa? Itu lagi seperti mengukur lagi segalanya. Apakah semua yang sudah dilakukan tepat? Dan akhirnya bisa memahami dengan getting to know each other, bisa memahami jauh lebih dalam lagi. Ikatan makin dalam itu pada waktu kita pastinya bukan hanya indah-indahnya ya, tapi sudah melalui hal yang cukup berat bersama-sama. Itu justru bakal nguatin hubungan seseorang. Tapi percayalah, akan selalu ada perubahan. Terutama kalau kamu baru kenal orang 1-2 tahun, tidak bisa kita bilang kita sudah kenal banget. Nggak bisa. 10 tahun aja kadang kaget ada perubahan. Ya apalagi cuma setahun lewat gitu doang, enggak. Nah, ini selalu mengenal satu sama lain tentang pasangan akan jadi salah satu kunci untuk memperkuat ikatan dalam hubungan. Oke, that's for couple. Sekarang untuk single.
Single November 2022. Very soon. Putuskan yang kamu mau. Putuskan yang kamu mau sehingga itu datang padamu sekarang. Oke. Keputusan memberikan kesempatan pada hubunganmu. Bekerja samalah tentang hubunganmu. Bisa jadi orangnya, bisa jadi jodohnya. Kamu sudah bertemu dengan partner romantis yang kamu cari. Iya. Bottom of the deck, attraction. Kamu menarik cinta romantis dengan menikmati momen ini sepenuhnya. Yes. Vibe-nya lagi bagus nih untuk yang single sebenarnya. Tapi kalau itu kamu mau ya. Kalau kamu udah siap untuk berkomitmen, ada pancaran yang bagus nih keluar. Dan kemungkinan besar ini akan narik entah di bulan November atau di nanti ya setelahnya. Kalau kamu belajar konsisten dengan pancaran itu, si vibrasi bagus itu tersebar, ini akan menuju jodohmu. Karena sebenarnya ini ada keputusannya di teman-teman mau ke sana nggak arahnya atau tidak. Berhubung gerbangnya baru terbuka, besar sebenarnya kekuatan manifestasi. Jadi di gerbang itu kita dikasih pilihan, kamu mau ke sana langsung atau mau jalan-jalan dulu ke yang lain. Mau ke sana dulu, single dulu, atau kau mau mencoba dengan yang lain, memberikan kesempatan pada orang lain, ataukah langsung straight to the point, aku mintanya jodohku deh. Walaupun aku harus single dulu lama, tapi ya sudah, yang penting sekali dapat jodohku. Jadi ada keputusan yang akan kamu lakukan di kehidupan cinta kamu single bulan November. Dan aku rasa, aku saranin lakuin ya. Putuskan. Karena lagi bagus banget vibrasinya. Kedua, aku merasakan kamu harus memutuskan sama orang yang ingin minta kesempatan. Apakah kamu mau untuk menjalanin lagi? Karena dia datang mungkin pada waktu kamu sedang melakukan doa-doa, loa-loa yang kamu lakukan gitu, yang sedang kamu giatkan, dan setelah itu akhirnya orang ini datang lagi dari masa lalu. Dari sini kamu lagi mikir, aku kasih kesempatan atau tidak ya? Aku skip saja next gitu, new person, atau ya udah aku kasih dulu karena ini yang datang duluan. Pasti nggak kebetulan nih. Jadi ada keputusan dari secara personal untuk bisa menjalani sampai ke arah your true love, cinta sejatimu ya. So, congrats, keputusan. Yang lain yang tidak memutuskan untuk maju ya sudah, menikmati momen hidupmu saja dengan apapun yang kamu sedang fokuskan. Kayaknya juga banyak dari grup ini juga belum kepikiran ke sini, cuman sudah tahu targetnya seperti apa, meskipun sekarang belum waktunya. Oke. Sekarang kita lihat pesan semestanya dari Moonstone. Ya. Shadow worknya lumayan. Dari kemarin-kemarin dari teman-teman di PAL ini banyak melakukan introspeksi, melihat ke dalam dan lain sebagainya. Synchronicity. Kita lihat dari setengah deck ini pesan semesta untukmu. Pride, gengsi. 19. Adventure, petualangan. Surrender, ya, berserah. Awal barunya dimulai dengan berpetualang, menurunkan ego, menurunkan gengsi, dan percaya pada petunjuk sinkronisitas semesta. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan dan hanya harus dijalani aja dengan rasa berserah, ikhlas. Apakah mudah? Tidak. Keikhlasan itu dan unconditional love adalah salah dua pelajaran tertinggi yang bisa dijalani manusia di bumi. Jadi ini memang kamu sedang menapaki chapter babak hidup di mana kamu akan belajar menguasainya, menurunkan kendali, melepaskan bahkan ya kendali dari situasi dan hasilnya.
belajar menyerahkan. Kapan kamu yang bergerak, kapan kamu yang menyerahkan pada Tuhan. Kamu juga belajar untuk menurunkan ego, tidak mengendalikan situasi orang lain seperti apa yang kamu mau doang, tapi juga seperti menerima mereka seperti apa adanya. Kalau nggak cocok ya sudah, gitu loh. Dan kata semesta, keluar lagi ya. Lihat lagi dunia, jangan banyak diem di tempat, jangan terlalu fokus sama duka, sama apa yang sudah tidak ada, sama apa yang sudah diambil ada alasannya, tidak pernah kebetulan. Hal-hal tersebut hilang dari hidupmu. Kamu bisa lagi meraihnya dalam versi barumu, dirimu, dan juga cita-cita yang jauh lebih sehat. Kalau dulu mungkin cita-citamu penuh dengan karena itu bergengsi untuk dunia, karena orang bakal lihat begini. Kalau kamu ada di sisi itu dulu, kamu tiba pada titik kamu tiba di tempat bergengsi, kemungkinan besar kamu tidak awaken. Belum, karena tidak ada duka ya. Biasanya happy-happy aja gitu hidupnya. Sampai akhirnya kamu tiba di titik pandemi kemarin. Di situ baru kuprak, banyak orang yang jatuh di situ, dan baru di situ melihat mereka ulang, rekonstruksi ulang sang hidup. But di sini kamu udah dapat kesempatan duluan, dibangunin sebelum mungkin dipaksa untuk bangun, mungkin dipaksa juga ya. Banyak dari teman-teman dipaksa juga, karena memang sudah momennya untuk tiba dari melakukan kerjaan, karir, cinta tuh karena gengsi, pride doang, betul-betul ke dalam kebutuhanmu. Masa lalu jadi petualangan, dan di depan masih banyak petualangan indah yang akan terbuka. Cuman kali ini pilih hal yang membuat hatimu terpenuhi. 9 of Cups, bukan lagi yang 9 of Swords. Dan serahin hasilnya sama beliau untuk diproses. Nah, beliau lebih powerful dari kita ya. Kadang-kadang manusia memang ingin melakukan semuanya sendiri, padahal ada hal yang akan lebih cepat jika, atau lebih ringan dilalui jika banyak hal kita serahkan. Kita lakukan porsi kita, pada waktu kita mentok, sudah. Tapi itu akan sangat menantang untuk orang-orang yang punya isu kendali tentunya. Berserah seperti sebuah hukuman. But if I can do this, then you can do this too. Alright? So, well, number 2. Di sini kita afirmasikan love yang warna biru ya. Kata-katanya adventure, petualangan. Oke guys, mau love, mau emoticon apapun yang warna biru, afirmasikan, kamu akan menang dari pikiranmu, kamu akan bisa berserah, kamu akan bahagia dalam kehidupan apapun, cinta dan lain sebagainya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Itu bantu aku dan youtuber favoritmu terus berkarya ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa di sini ada sesi zodiak setelah ini. Lihat aja di timestamp. Lihat di zodiak kamu, perhitungan zodiak atau prediksi zodiaknya berdasarkan tarot yang masih bisa sangat berubah untuk bulan November 2022 ya. Thank you so much for watching guys. I'll see you again soon. Bye. Halo, sesi elemen dari zodiak ya. Kita lihat dari elemen api dulu, Aries, Leo, Sagittarius ya, di November 2022. Energi utamanya Eight of Wands in reverse, Page of Wands, The Chariot in reverse. Ada yang mau komunikasi, ada yang mau menyatakan cinta, tapi nggak berani. Tapi banyak menunda guys. Dia kurang pede. Atau ini kamu yang mau seperti itu ya. Aku ngeliat ini kalau masculine fire sign kuat, ini mau maju ke seseorang.
dan yang feminin tentunya. Mungkin kamu sudah bisa tebak siapa orangnya, atau kamu akan terkejut ya dengan siapa yang akan datang. Oke, ini juga bisa jadi untuk elemen api, berfokus kepada kesehatan fisik, membangun motivasi dan harapan lagi dalam hal-hal yang sudah cukup pudar harapannya atau sudah agak mati. Dan itu jadi itu akan bawa kamu ke keceriaan lagi sih nanti. Karena pada hakikatnya kalau kalian tidak punya gairah apa sama kehidupan, harapan, itu buat lemes banget sih. Terutama fire sign ya, yang memang berkobar gitu. Itu buat jadi bisa kondisi jadi sangat membosankan dalam hidup kamu. Tapi ada masanya memang ini mungkin disuruh istirahat dulu, karena tadinya terlalu buru-buru, terlalu cepat. Cuman sekarang sudah dikasih pertanda, ya maju aja pelan-pelan. Jangan terlalu banyak diam di tempat ya, karena nanti akan mematikan semangat kamu lebih gede lagi. Oke, that's what I see. Yang mau menyatakan cinta atau dinyatakan cinta, good luck ya, selamat jadian. Oke, thank you fire sign. Kita sekarang masuk ke water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. November 2022. The moon in reverse. Ace of Wands in reverse. Ace of Swords. Bottom 5 of Pentacles. Ada yang ketrigger nih, terpicu, terpancing, kesulut sama kejadian yang mengingatkan sama kehilangan di masa lalu. Dan ini bisa jadi buat kamu tidak punya gairah hidup. Takut kurang, takut hilang si ini si itu. Jadi untuk para water sign di bulan November ini kamu diingatkan lagi, situasi sudah beda sama dulu. Walaupun sekarang mirip-mirip, menyerupai, tidak berarti yang seperti itu juga akan terjadi lagi. Dan tidak berarti juga kamu harus menjalani totok sama, kecuali kamu pengennya begitu. Di sini diberikan pilihan yang tidak terlihat karena udah keburu drop ya ininya, kepercayaannya, harapannya. But in the end, aku lihat ada kemenangan di sini, di mental, yang memang merupakan kunci untuk menaklukkan keputusasaan atau ketakutan. Dibenerin mindsetnya di November 2022. Kamu akan menemukan harapan dan juga kekuatan untuk mengatasi setiap pikiran negatif datang, setiap trauma muncul, setiap juga film-film yang negatif di kepala diputar. Sudah ada strategi dan taktik. Artinya shadow workmu akan berhasil dan hidup akan kembali ceria juga berwarna ya. So itu buat water sign, good luck ya, kamu pasti berhasil kok. Oke, sekarang air sign dari Libra, Aquarius, dan Gemini. November 2022. Seven of Swords. Eight of Wands. Ace of Cups in reverse. Oke, tadi sampai mana keputus memori cardku, ternyata sudah penuh.
So, di sini aku lihat jawaban dari ini kejadian dari orang yang mau nyatain cinta ke para fire sign. Jadi ini yang aku lihatnya para air sign lagi ketakutan akan sesuatu, lagi kepikiran akan sesuatu, takut disalah sangkai. Kayak kamu tuh jadi ragu untuk melangkah ke awal baru di cinta. Kamu jadi takut sekali karena takut banget ini gede banget ketakutan. Kayak orang yang jadi takut penolakan, takut kehilangan, takut kejadian gak enak, takut diledek, takut apa ya. Itu yang aku tahu dari jawaban di fire sign. Kamu menyatakan cinta sama fire sign? Atau mau bilang ada perasaan jatuh cinta sama seorang fire sign kah? Menarik sekali. Karena di sini kamu harus bisa naklukin ketakutan kamu. Seringkali dalam kehidupan, kebahagiaan besar itu adanya di balik ketakutan. Dan saat kita takut untuk melakukan sesuatu, tapi kita tahu itu bakal indah ya kalau kita berhasil melakukannya, disitulah kamu harus lebih semangat untuk maju. Karena meskipun resikonya mungkin tidak menyenangkan, tapi hadiahnya juga akan sangat luar biasa. Jika ini tentang cinta atau sesuatu yang baru ya, baik dari karir, kota, rumah, dan lain sebagainya, ini adalah salah satu peluang untuk menunjukkan pada dirimu bahwa impianmu jauh lebih berharga daripada ketakutanmu. Dan dibalik semua ketakutan yang menghadang, ada pintu kebahagiaan luar biasa yang menantimu. So, semangat untuk para air sign. Sepertinya elemenmu sedang diuji. Yaitu udara, pikiran, intelijensia, dan komunikasi. Oke, kita masuk ke elemen terakhir, yaitu Capricorn ya. Alright. Capricorn. Di sini ada Earth sign. Capricorn. Tadi gue bilang Capricorn doang ya. Gara-gara gue adalah Capricorn. Ini untuk Earth sign. Capricorn, Virgo, dan Taurus. Di Hangman in reverse, di Sun, Seven of Cups, bottom, Knight of Swords. Terlihat seperti ada peluang untuk memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir yang kemungkinan besar bawa ke emosional, bawa ke sini. Ini juga adalah kurasakan ya, para Earth sign di November bahagia menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan bahagia. Ada beberapa pilihan yang harus dipilih, dan jika ini menyangkut cinta, maka bisa jadi kamu sedang berusaha memilih mana yang paling baik buat kamu. Jika ini tentang sesuatu yang lain, pilih mobil, rumah, kerjaan, pilihlah yang bawa kamu lebih banyak ke arah bahagia. Dan kalau ambil itu, kemungkinan untuk tekanannya bisa kamu hadapi. Dan di sini tentunya banyak juga yang terlalu berhati-hati, padahal sudah tahu bahagia ini yang dimau ini, cuman harus melewati berbagai hal dulu gitu untuk dapat ke sini. Nah, yang perlu diketahui dari sini adalah tantangan apapun akan selalu ada, bahkan di kebahagiaan dan impian terbesar kita. Sejauh mana kamu betul-betul menginginkan impian ini, sejauh mana juga engkau rela mengambil resiko, karena seringan apapun sebuah impian selalu akan ada resikonya.
Di sini ada pilihan. Maukah kamu mengambil resikonya? Mau yang kecil apa yang besar? Yang besar ya kebahagiaannya juga besar. Yang kecil juga kebahagiaannya juga ya segitu. Semuanya selalu adil. Ya. Jadi di sini tentang perbaikan mindset. Jangan sampai mundur sebelum langkah. Dan biasanya memang di ujung dari impian besar kita agak gemeter. Cuman katanya kalau impian kamu gak ngegeterin kamu, berarti impian kamu kecil. Karena mungkin kamu adalah yang mengambil resiko kecil. Ya, no pain no gain. Layaklah. Ya, big loss, big risk, big income. Sama dalam hal apapun. Selalu ada resiko. Mau yang paling gampang sekalipun tetap ada ya. Jadi di sini dilihat lagi mindsetnya sudah tepat atau tidak. Betulkah kamu menginginkan ini, ataukah ini adalah sesuatu yang tidak terlalu kamu mau, sampai jadinya kamu banyak ragunya. The Seven of Cups. So, itu yang aku lihat buat Capricorn, Virgo, Taurus. Betul-betul menentukan sikap. Oke, so guys, itu adalah reading November 2022. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus ketemu dan aku terus berkarya ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Goodbye.